warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan pagi ini saya akan menerangkan materi baru, yaitu tentang lingkaran. Contoh-contoh bentuk lingkaran di sekitar sekolah kita adalah: satu, berupa jam dinding yang berupa lingkaran. Yang kedua, yaitu tempat sampah yang berupa base beton, itu permukaan juga berupa lingkaran. Sekarang kita akan menginjak definisi lingkaran. Apa itu lingkaran? Coba perhatikan pengertian dari lingkaran berikut. Definisi lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dari suatu titik tertentu. Titik tertentu tersebut disebut pusat lingkaran. Sedangkan jarak yang sama disebut jari-jari. Itulah pengertian dari lingkaran. Terus kita setelah paham dengan definisi lingkaran, kita akan menerangkan tentang bagian-bagian lingkaran atau unsur-unsur lingkaran. Coba perhatikan materi berikut. Bagian-bagian lingkaran. Yang pertama adalah jari-jari lingkaran. Yang kedua adalah busur lingkaran. Yang ketiga adalah tali busur. Yang keempat adalah diameter atau garis tengah. Yang kelima adalah juring lingkaran atau sektor. Yang keenam adalah tembereng. Dan yang terakhir adalah apotema. Sekarang kita menginjak yang pertama. Apa pengertian jari-jari lingkaran? Keterangan, Anda perhatikan. Sekarang yang pertama adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran ke titik pusat lingkaran. Coba perhatikan gambar berikut. Pertama kali ada lingkaran pusat O. Terus ada titik pada lingkaran. Kita tulis titik B. Maka dari O ke B ditarik garis. Maka ini disebut jari-jari lingkaran. Ya, ini jari-jari lingkaran. Sudah Anda perhatikan dan Anda catat. Sampai kalau sudah paham, nanti kita lanjutkan pengertian yang bagian kedua. Sudah dicatat? Oke, kalau sudah dicatat, kita lanjutkan bagian lingkaran yang kedua adalah busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang melalui dua titik pada lingkaran. Coba perhatikan gambar berikut. Pertama kali ada lingkaran, ada titik pada lingkaran yaitu titik A, ada lagi titik pada lingkaran yaitu titik B. Maka dari titik A ke titik B yang berupa garis lengkung disebut busur lingkaran. Itulah warna merah itu adalah busur lingkaran kecil, sedangkan yang warna biru disebut busur lingkaran besar. Sudah paham anak-anak? Kalau sudah paham, Anda catat dulu. Saya kasih waktu untuk mencatat. Oke, kalau sudah selesai, kita lanjutkan bagian yang ketiga. Nah, kita selesaikan dulu. Inilah busur lingkaran. Sekarang bagian yang ketiga adalah tali busur. Apa pengertian tali busur? Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan sembarang dua titik pada lingkaran. Coba perhatikan gambar berikut. Ada lingkaran, ada titik A pada lingkaran, ada lagi titik B pada lingkaran. Dari titik A ke titik B ditarik garis lurus. Ya, yang warna merah ini. Yang warna merah itu disebut tali busur. Nah, inilah tali busur. Sudah paham? Kalau sudah paham, Anda catat dulu. Sudah nyatetnya? Kalau sudah, kita lanjutkan yang berikutnya. Bagian lingkaran yang keempat, yaitu diameter atau garis tengah. Apa pengertian dari diameter? Diameter adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran
melalui pusat lingkaran. Panjang diameter sebuah lingkaran sama dengan 2 kali panjang jari-jari lingkaran tersebut. Perhatikan gambar. Ada lingkaran pusat O, ada titik A pada lingkaran, ada titik B pada lingkaran juga. Dari titik A ke titik B ditarik garis, tetapi harus melalui pusat lingkaran. Nah, inilah diameter. Kalau O sampai A namanya jari-jari, O sampai B namanya jari-jari, kalau AB namanya diameter. Maka dapat kita tuliskan panjangnya diameter adalah 2 kali jari-jari. AB adalah diameter. Sudah paham? Kalau sudah paham, Anda catat dulu untuk bahan belajar. Kalau sudah selesai mencatat, kita lanjutkan bagian yang berikutnya adalah juring lingkaran. Juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan 2 buah jari-jari. Perhatikan gambar berikut. Ya. Ada titik A pada lingkaran, dari O ke A kita tarik garis, itu namanya jari-jari. Tadi pembatasnya adalah busur lingkaran dan 2 jari-jari, maka kita membuat jari-jari satu lagi. Ada titik B pada lingkaran, dari titik O ke B ditarik garis juga. Nah, OB adalah jari-jari. Terus ada lagi yang membatasi, yaitu garis lengkung atau busur lingkaran, yaitu dari A ke B yang berupa garis lengkung. Nah, sekarang bagian yang diarsir merah itu namanya juring lingkaran atau disebut juga dengan sektor. Inilah juring lingkaran. Sudah paham? Kalau sudah paham, Anda melanjutkan mencatat dulu. Kita kasih waktu. Kalau sudah mencatat, sudah paham, kita lanjutkan bagian lingkaran yang berikutnya. Bagian lingkaran yang berikutnya adalah tembereng. Apa itu tembereng? Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur. Perhatikan gambar berikut. Ada lingkaran pusat O, ada busur lingkaran, yaitu mulai dari A ke B. Dari A ke B ditarik garis lurus yang disebut tali busur. Maka tembereng adalah yang saya arsir merah berikut. Daerah yang diarsir merah itu namanya tembereng. Sudah paham? Kalau sudah paham, Anda lanjutkan mencatat dulu pengertian dari tembereng dan digambar sekalian supaya lebih jelas. Kalau sudah, kita lanjutkan bagian lingkaran yang berikutnya adalah apotema. Apa itu apotema? Apotema adalah ruas garis terpendek yang menghubungkan pusat lingkaran ke sebuah titik pada tali busur. Supaya lebih jelas, perhatikan gambar berikut. Pertama kali ada lingkaran dengan pusat O. Ada tali busur AB. Maka dari titik O ditarik garis di tengah-tengah tali busur AB. Garis merah itu disebut apotema, yaitu garis yang terpendek